Bulan Oktober, bulan yang seharusnya membawa udara kering di sebagian besar wilayah Indonesia. Tapi di Ambon, hujan masih terus mengguyur, deras, nyaris tanpa jeda. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini hanya cuaca biasa atau tanda bahwa iklim kita benar-benar telah berubah? Data BMKG menunjukkan bahwa curah hujan di Ambon tahun ini meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Ibu Erna Palaidu, pendapatan yang mereka dapat dari menjual sayur pada saat hujan yaitu sangat menguntungkan karena sayur-sayur yang dijual adalah sayur-sayur yang segar dan subur. Bagi Ibu Erna, berjualan bukanlah hal yang sulit, hanya saja beliau seringkali kehujanan saat pergi berjualan. Namun, hal itu tidak menjadi masalah baginya karena dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab. Ibu Erna juga memiliki cara tersendiri untuk menjaga kualitas sayurannya, yaitu dengan membuat rumah sayur agar sayur tetap segar dan terawat. Bapak Adiman mengatakan bahwa kesulitan pendapatan pada saat hujan sangat merugikan tukang ojek seperti beliau, karena mereka tidak punya cara lain untuk mendapat penumpang pada saat hujan. Beda lagi dengan ojol, yang ketika dipesan langsung datang ke alamat rumah, bukan penumpang harus datang ke pangkalan baru pergi dengan ojek. Untuk menjaga keselamatan pada saat hujan, Bapak Adiman selalu menyediakan helm dan mantel untuk penumpang demi keselamatan dan kenyamanan mereka. Bagaimana perakiran cuaca di Kota Ambon untuk beberapa hari ke depan? Ya, untuk beberapa hari ke depan, pertama kan kita ini sekarang secara klimatologis sudah memasuki peralihan dari musim hujan ke kemarau. Jadi, jika tidak ada gangguan-gangguan di sekitar Ambon yang biasanya itu sering muncul ya, kita akan panas. Ada peluang hujan lokal di wilayah Ambon, khususnya di siang hari karena konvektivitas yang sudah terjadi dari pagi sekitar jam 9 mungkin nanti dia akan ada awan-awan hujannya itu jam 12, jam 1 sampai jam 3. Tapi itu tidak seluruh kota Ambon ya, hanya beberapa titik saja. Apa penyebab utama terjadinya hujan-hujan ringan saat siang? Kalau hujan ringan saat ini sebenarnya faktor utamanya ya karena lokal ya. Karena secara umum yaitu klimatologisnya kita memang sudah memasuki peralihan, jadi uap airnya itu sudah berkurang daripada musim hujan sebelumnya. Tapi tetap setiap hari itu ada proses pemanasan dari matahari ke bumi yang mana itu bisa menimbulkan hujan-hujan ringan di beberapa tempat. Tidak full coverage seperti musim hujan. Bagaimana dari BMKG sendiri memantau perubahan cuaca ekstrim di Kota Ambon? Oh ya, kita selalu memantau ya, baik itu ekstrim ataupun tidak ekstrim, tapi memang kalau dari ekstrimnya itu kita bisa lihat dari beberapa model. Kita juga biasanya pakai data satelit, radar untuk prediksi waktu yang dekat, yang 3-6 jam. Kita juga dipakai ada rason untuk kita punya beberapa tools untuk melihat itu. Dan kita juga melihat gangguan gelombang atmosfer, skala meso atau skala regional kita yang sangat berpengaruh untuk cuaca ekstrim tersebut. Dan kita bisa lihat tanda-tanda itu. Bagaimana BMKG memprediksi
potensi bencana alam seperti banjir atau tanah longsor di kota? Jadi kita punya threshold atau ambang batas yang biasa kita gunakan, sepertinya misalnya hujan sedang hingga lebat atau hujan lebat sampai ekstrim, itu kita punya parameternya. Tapi memang kalau untuk menentukan kejadian cuaca itu biasa kita bekerja sama dengan BPBD. BPBD menyediakan data rawan bencananya, sedangkan kita punya data hujannya. Jadi kita kombinasikan untuk melihat potensi bencana di suatu daerah. Jadi memang harus kolaborasi antara BMKG dan BPBD. Apa itu BPBD? Ya, jadinya itu peta rawan bencana di Provinsi Maluku. Perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia sedang terjadi di sekitar kita, di Ambon, di hari ini. Tapi dengan kesadaran, aksi bersama, dan edukasi, kita bisa memperlambat dampaknya.